Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kajian seni yang pertama, saya akan menyampaikan suatu bahan materi kuliah yang berkenaan dengan estetika atau ilmu seni. Jadi materi itu berkesesuaian dengan nama kelompok keahlian estetika dan ilmu seni, dan juga salah satu minat utama dalam kuliah teori di jenjang S1. Di sini saya akan membahas apa itu estetika, siapa orang yang berkenaan dengan itu, kapan munculnya, di mana, dan bagaimana estetika tumbuh berkembang. Pada dasarnya, estetika adalah suatu bidang yang masih baru di Indonesia. Bahkan dalam tradisi bahasa Inggris, istilah itu baru muncul tahun 1830. Dan istilah itu diserap dari suatu karya filosofis seorang pemikir Jerman bernama Alexander Baumgarten yang dalam buku Meditation 1735 itu menyebut istilah estetik. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada dua istilah yang berkenaan dengan itu, yaitu estetik tanpa S, dan aesthetics. Estetik ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah estetikos. Berarti hal-hal yang dapat dicerap oleh indera. Sedangkan aesthetics itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi estetika. Setidaknya matematik dan mathematics pakai S itu matematik dan matematika. Ini estetika. Dalam hal ini estetika adalah cabang filsafat yang objeknya itu adalah seni. Jadi estetika adalah suatu bidang kajian, satu disiplin kajian yang objek kajian itu seni. Sedangkan estetik itu tadi saya mengatakan memiliki pengertian sebagai berkenaan dengan hal-hal yang dicerap oleh indera. Karena itu istilah estetik ini memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam proses pengetahuan. Di sini saya menjelaskan bahwa pengetahuan itu dapat digolongkan pada beberapa jenis. Jenis pertama adalah pengetahuan indrawi. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera. Kita melihat, kita mendengar, kita mencecap, dan lain sebagainya. Dan kumpulan dari sensasi-sensasi atau persepsi itu menjadi bagian pengetahuan yang kita miliki. Itu bisa kita anggap sebagai pengetahuan dasar, pengetahuan basic. Pada tingkat berikutnya, kita mengenal ada istilah pengetahuan ilmiah, pengetahuan ilmu, atau seringkali disebut ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah itu juga berpijak pada pengetahuan indrawi. Tetapi dari data-data pengetahuan indrawi yang dikumpulkan itu diolah, diklasifikasi atau dibuat penggolongan-penggolongan, kemudian dianalisis melalui induksi ataupun hipotesis, lalu dibuat percobaan-percobaan, eksperimen, kemudian menghasilkan suatu temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan,
yang menghasilkan konsep-konsep dan dalil-dalil. Itulah yang disebut ilmu pengetahuan ilmiah, yang pada umumnya disebut objektif karena tingkat kebenarannya itu bisa diuji ulang. Yang ketiga, saya sebut sebagai pengetahuan falsafi. Pengetahuan falsafi ini objeknya tidak semata-mata dunia indrawi, dunia yang dapat dilihat, tapi juga dunia yang non indrawi. Selain dunia indrawi tentang asal-usul atau hakikat kenyataan, juga tidak hanya kenyataan yang material, tapi kenyataan non material seperti apa itu mati, apa itu adil, apa itu benar, baik, indah, dan sebagainya. Itu juga bagian dari pengetahuan filsafat yang tidak kita peroleh dari pengetahuan ilmiah. Dan keempat adalah pengetahuan, saya sebut pengetahuan wahyu, yang merupakan pengetahuan yang berasal dari yang Maha Pencipta dan diturunkan kepada manusia pilihan yang suci, yang disebut nabi. Tapi di sini kita kembali kepada istilah estetik. Jadi estetik itu suatu cara mengetahui melalui indera, meskipun sekarang pengertian istilah itu lebih ke arah cita rasa yang baik. Estetika seperti saya katakan adalah cabang filsafat yang objeknya adalah seni dan keindahan. Seperti kita ketahui, filsafat itu juga bisa kita golongkan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah disebut ontologi. Ontologi itu filsafat tentang apa saja yang ada di dunia itu menjadi objek dari filsafat ontologi. Yang kedua berkenaan dengan hal-hal normatif, maka disebut aksiologi. Hal normatif itu berkenaan dengan misalnya kebaikan, keindahan. Itu adalah hal normatif yang punya rentang jenjang antara yang paling tidak indah sampai yang indah. Itu ada jenjangnya, ada tingkat-tingkatannya. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi ini berkenaan dengan validitas pengetahuan. Jadi dalam satu ada 3 cabang itu. Oleh karena itu estetika itu bagian dari aksiologi bersama dengan juga etika tentang baik buruk, sedangkan estetika tentang indah tidak indah. Sehingga estetika itu bisa dimaknai atau didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mengkaji makna dari istilah-istilah dan konsep-konsep yang berkenaan dengan seni dan keindahan. Apa bedanya pengetahuan filsafat dan pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ilmiah itu berpedoman pada kenyataan empiris, kenyataan material yang dapat dilihat, dapat diindra. Di luar yang dapat diindra itu tidak masuk dalam cakupan ilmu pengetahuan ilmiah. Sementara dan itu memiliki metodologi ilmiah yang saya sebut tadi, bahwa ada pengumpulan data observasi, kemudian observasi itu dijadikan data-data, kemudian diklasifikasi, lalu dilakukan suatu perakiraan tentang arti dari kenyataan itu dengan hipotesis atau induksi melalui eksperimen, kemudian menghasilkan suatu analisis atau kenyataan yang berupa konsep-konsep atau hukum-hukum atau dalil-dalil yang bisa dibuktikan ulang. Sementara filsafat dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang radikal, karena dia tidak semata-mata bertanya tentang apa yang dapat dilihat, tapi yang tidak dilihat, yang tidak pernah dialami, seperti
apa itu kelahiran, apa itu kematian misalnya. Kita tidak nunggu harus mati dulu baru bertanya, karena orang mati tidak bisa bertanya. Nah, ini juga konsep-konsep nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebaikan, keindahan itu juga hal-hal yang normatif yang dipikirkan oleh filsafat. Filsafat dalam metodologinya berbeda dengan ilmu pengetahuan. Filsafat berpijak pada gambaran-gambaran pikiran atau konsep-konsep. Jadi pertanyaan filsafat itu menyeluruh, tidak parsial. Dalam ilmu pengetahuan kita mengenal ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia dan lain sebagainya. Tapi dalam filsafat itu pertanyaan itu menyeluruh, seperti hanya bayangan dari objek, maka bayangan itu memberi gambaran yang menyeluruh dari objek itu. Oleh karena itu, ketika bisa bertanya tentang apakah itu hakikat keindahan, dia bertanya tentang berbeda dengan ilmu pengetahuan, dia berusaha bertanya tentang apa itu yang pokok, yang substansi, yang hakiki dari suatu kenyataan. Ketika kita bertanya tentang apa itu hakikat seni, apa itu hakikat keindahan, maka para filosof memberi jawaban yang beragam dari pertanyaan itu. Sebagai contoh, seorang filosof bernama Plato dari masa Yunani kuno, sekitar 3 abad sebelum Masehi, itu menjawab pertanyaan itu berpijak pada konsep atau gambaran pikiran ide, eidos. Plato bertanya, apakah hakikat kenyataan itu? Apakah alam yang kita raba, yang bisa kita lihat, itu kenyataan sesungguhnya? Apakah kursi ini, meja ini, atau batu-batu, atau gunung-gunung, itu kenyataan sesungguhnya? Pohon-pohon? Bagi Plato, jawabannya tidak. Kenyataan sesungguhnya itu bagi Plato adalah ide. Kenapa demikian? Plato menyatakan hakikat kenyataan yang sesungguhnya itu hendaknya abadi, tidak rusak, dan dapat dipegang atau diandalkan secara terus-menerus. Sementara kita mengetahui bahwa materi, bahkan alam semesta, itu akan mengalami kehancuran. Manusia, kita tahu dari lahir, tumbuh berkembang, jadi dewasa, nanti meninggal. Begitu juga semua substansi material dunia itu akan hilang. Yang tidak hilang, kata Plato, yang abadi, yang sempurna, itu adalah ide. Apa itu manusia sempurna? Ada dalam ide. Apa itu kuda yang sempurna, keindahan yang sempurna, kebaikan yang sempurna, itu dalam bentuk ide. Tapi manifestasinya di alam ini tidak sepenuhnya menyatakan kesempurnaan itu secara penuh. Jadi oleh karena itu kata Plato, atau Plato menggambarkan konsepsinya itu dengan suatu gambaran tentang manusia gua. Jadi alegori manusia gua dari Plato itu sangat terkenal. Bayangkan, kata Plato, bahwa ada seorang manusia yang diikat tali kaki maupun tangannya, dan dia menghadap dinding gua yang datar. Di mulut gua itu ada jurang. Di seberang jurang itu ada api yang menyala-nyala dan ada jembatan. Kenyataan-kenyataan hidup itu berlalu lalang jembatan itu.
Kemudian karena ada api di seberangnya, lalu itu eh, tercermin pada dinding di depan manusia yang terikat kaki tangannya itu. Itulah kata Plato, kenyataan yang kalian lihat itu, yang sehari-hari itu adalah seperti bayang-bayang yang terefleksikan pada dinding gua yang pada umumnya dilihat oleh orang biasa. Tapi seorang filosof yang berpikir radikal, ingin mengetahui lebih dalam dari kenyataan, dia menghilangkan tali atau keterbatasan itu dan berjuang untuk menyelam lebih dalam. Sehingga bagi Plato, ide adalah kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bagi Plato, keindahan itu adalah tiruan dari keindahan sempurna di alam ide. Dan seni itu adalah tiruan atau mimesis atau imitasi. Jadi konsep imitasi dalam seni itu seringkali diterapkan dalam kaitan baik imitasi secara empiris melalui panca indera yang kemudian digambarkan dari bentuk sastra, karya teater ataupun karya-karya rupa, lukisan atau patung, tapi juga mimesis dalam arti yang lebih dalam. Karena itu Plato menganggap rendah pelukis, karena pelukis itu katakanlah pelukis kursi atau dalam contoh Plato itu tempat tidur. Tempat tidur itu dibuat oleh tukang kayu. Tukang kayu membuat tempat tidur itu berdasar model ide dari tempat tidur yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tempat tidur kayu yang kemudian dilukis oleh pelukis. Jadi pelukis itu tukang kayu menghadirkan realitas tingkat kedua. Di tingkat pertama itu katakanlah ide, lalu kayu dipan itu adalah realitas tingkat kedua, maka dikatakan lukisan itu realitas tingkat ketiga, semakin menjauh dari sumbernya. Jadi bagi Plato, seni yang seperti itu nampak tidak dapat dipakai sebagai sumber pengetahuan yang valid katanya. Tapi cara pikir seperti itu. Cara lain, bukan cara lain, tokoh lain seperti misalnya Karl Marx dari abad 19 di Eropa, itu juga seorang materialis, berkebalikan dia, bahwa seni itu bagi dia adalah pembebasan dan pemerdekaan. Karena Marx berpendapat bahwa manusia yang hidup di dunia ini berada dalam situasi pertentangan kelas. Sepanjang sejarah, baik zaman suku, zaman feodal, zaman kapitalisme, ada dua kelompok manusia, yaitu kelompok borjuis yang menguasai seluruh modal dan alat-alat produksi, lalu kelompok pekerja yang disebut sebagai kaum proletar. Keduanya selalu mengalami pertentangan, sehingga nanti pasca kapitalisme, kata Marx, di mana melalui seni yang memberikan suatu uraian tentang hukum pertentangan kelas itu pada manusia, sehingga manusia lalu sadar. Jadi dalam Marx, seni itu adalah penyadaran dan pembebasan. Manusia disadarkan bahwa mereka itu tertindas oleh sistem pertentangan kelas. Oleh karena itu mereka harus melakukan suatu revolusi untuk menghilangkan penindasan itu, sehingga merdeka dari penindasan. Itu fungsi seni bagi Marx itu, atau seni dan seni. Meskipun sama-sama mereka menyatakan bahwa seni itu refleksi, kata Marx, refleksi dari kenyataan juga, di kenyataan pertentangan kelas. Dan banyak puluhan filosof yang
memberi pengertian makna tentang seni seperti itu, bahwa seni itu ilusi, seni itu bentuk, seni itu ekspresi, seni itu cara estetik, seni itu estetik dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari banyak sekali. Tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana perbedaan antara metode ilmiah dan metode keilmuan. Estetika yang sifatnya filosofis itu disebut estetika filosofis atau filsafat seni. Sedangkan estetika yang cenderung pada dunia empiris disebut estetika keilmuan atau ilmu. Jadi pada abad 19 berbagai cabang seni, cabang pengetahuan seperti sejarah, antropologi, sosiologi, itu kemudian juga menoleh pada fenomena seni, sehingga muncullah cabang-cabang disebut sejarah seni, antropologi seni, lalu ada sosiologi seni, ada psikologi seni, manajemen seni dan sebagainya, di mana metodologi yang diterapkan dalam ilmu seni itu bersifat ilmiah. Sedangkan estetika yang filosofis tetap menggunakan metode filosofis. Baik, jadi seperti yang saya perlihatkan di sini, nanti ini juga bisa Anda baca ruang lingkup dari estetika atau ilmu seni itu dibagi dua, yaitu estetika spekulatif dan estetika empiris. Estetika spekulatif itu berkenaan dengan estetika filosofis. Di sini dan juga teori seni. Nanti juga teori seni sangat penting dalam wacana seni rupa kontemporer. Lalu estetika filosofis atau disebut juga ilmu seni itu bagi dua, yang objeknya karya seni dan yang objeknya kegiatan manusia dan karya seni. Yang langsung karya seni itu seperti ada kritik seni, morfologi estetik, dan juga semiotika, karena langsung pada karya seni. Sedangkan berkenaan dengan kegiatan manusia dan seni itu ada sejarah seni, antropologi seni, sosiologi seni, psikologi seni, dan manajemen seni dan seterusnya. Dan ini adalah ruang lingkup dari estetika ilmu seni, di mana dalam kuliah-kuliah kajian seni 1, 2, dan 3 itu akan dikenalkan dengan masing-masing, terutama dalam semester pertama ini adalah ilmu sejarah seni. Baik itu apa itu ilmu sejarah seni, apa metodologinya, bagaimana cara kerjanya, dan juga bagaimana menerapkan ilmu itu untuk menyusun suatu batang tubuh sejarah. Itu akan diajarkan pada mata kuliah kajian seni yang pertama. Jadi setelah tahap ini kami akan menjelaskan tentang ilmu sejarah seni. Jadi ilmunya, bukan cerita sejarah seninya. Cerita sejarah seni itu adalah hasil ataupun karya dari sejarah seni. Sedangkan ilmu sejarah seni adalah suatu bidang studi yang mengkaji tata cara meneliti karya seni sebagai suatu suatu susunan yang meruang dalam waktu, kemudian dibuat kronologi, dibuat suatu pembabakan, dan juga seniman-seniman yang dianggap penting atau tidak penting, dan seterusnya. Jadi pada tahap ini ruang lingkup estetika seni itu
akan menjadi bahan kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.